Tahukah kamu bahwa setiap 8 detik seseorang di dunia meninggal karena komplikasi diabetes? Ini berarti lebih dari 4 juta kematian setiap tahun. Yang mengejutkan, sebagian besar kasus ini sebenarnya bisa dicegah atau bahkan diperbaiki jika orang tersebut menerapkan kebiasaan yang tepat. Jika kamu menderita diabetes atau pradiabetes, video ini bisa menjadi panggilan untuk bertindak. Hari ini Klinik 62 akan membahas 6 kebiasaan penting yang terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kadar gula darah, menstabilkannya, dan membuat tubuhmu tetap dalam kendali. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah perbedaan antara hidup sehat dan komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gagal ginjal, atau bahkan kebutaan. Jadi simak baik-baik sampai akhir, terutama kebiasaan kelima dan keenam yang sering diremehkan padahal paling ampuh. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar apakah kamu atau keluarga ada yang menderita diabetes. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terpercaya dari Klinik 62. Jalan kaki 15 menit. Setelah makan, turunkan gula darah hingga 30%. Kebiasaan sederhana ini bisa langsung menurunkan gula darah hingga 30 poin hanya dalam beberapa menit. Yang kamu butuhkan hanya 15 menit saja. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Sports Medicine menunjukkan bahwa jalan kaki selama 2 hingga 5 menit setelah makan dapat mengurangi lonjakan gula darah hingga 17%. Mengapa bisa begitu? Saat kamu berjalan, otot-otot bekerja menggunakan glukosa sebagai bahan bakar energi. Itu artinya glukosa ditarik keluar dari aliran darah dan masuk ke dalam sel otot. Hasilnya, kadar gula darah menurun secara alami dan aman. Penelitian di jurnal Diabetologia membandingkan efek berjalan kaki selama 10 menit setiap selesai makan dengan berjalan kaki 30 menit kapan saja setiap hari. Hasilnya menunjukkan berjalan kaki 10 menit setiap selesai makan lebih efektif menurunkan kadar gula darah. Selain itu, aktivitas fisik juga meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Ini berarti tubuhmu lebih efisien dalam menggunakan insulin untuk menyerap gula darah. Hasilnya bukan hanya penurunan sesaat, tapi peningkatan kontrol gula darah secara jangka panjang. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Setelah makan, pasang timer selama 15 menit dan berjalanlah dengan kecepatan sedang. Kamu tidak perlu lari, cukup jalan cepat di sekitar rumah atau halaman. Gratis, mudah, dan manfaatnya luar biasa. Selain menurunkan gula darah, jalan kaki juga membantu memperbaiki suasana hati, meredakan stres, meningkatkan kualitas tidur, dan menjaga berat badan tetap stabil. Hindari karbohidrat olahan yang memicu lonjakan gula darah. Kebiasaan ini terlihat tidak berbahaya tapi sebenarnya sangat merusak. Banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa makanan yang dianggap sehat justru menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Misalnya roti putih, pasta, dan bahkan beberapa produk gandum utuh yang telah diproses secara intensif. Produk-produk ini memiliki indeks glikemik yang tinggi. Saat dikonsumsi, tubuhmu dengan cepat memecahnya menjadi gula sederhana yang langsung masuk ke aliran darah. Hasilnya adalah lonjakan gula darah yang tajam. Dan sebagai respons, tubuhmu memproduksi insulin dalam jumlah besar. Masalahnya, jika ini terjadi terus-menerus, tubuhmu akan mulai kehilangan kepekaannya terhadap insulin. Inilah yang disebut resistensi insulin, penyebab utama diabetes tipe 2. Penelitian yang dilakukan oleh American Diabetes Association menunjukkan bahwa karbohidrat olahan memperburuk resistensi insulin dan menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan, bahkan komplikasi serius. Solusinya, gantilah makanan tinggi karbohidrat olahan dengan pilihan yang kaya serat dan lebih stabil untuk gula darah. Misalnya quinoa, beras merah, atau tepung almond. Serat memperlambat pencernaan karbohidrat dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Quinoa adalah sumber protein dan serat yang sangat baik. Beras merah mengandung lebih banyak nutrisi daripada nasi putih. Tepung almond memiliki indeks glikemik rendah serta kaya lemak sehat. Perubahan ini bukan hanya soal mengganti makanan. Ini tentang mengubah pola pikirmu terhadap makan sehat. Cuka apel, minuman alami penurun gula darah.
Lupakan minuman manis. Mari kita bahas satu minuman alami yang terbukti bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Kita sedang bicara tentang cuka apel. Pada awalnya, cuka apel mungkin terdengar seperti bahan dapur biasa, tetapi efeknya terhadap gula darah sangat nyata dan telah dibuktikan oleh berbagai studi ilmiah. Cuka apel mengandung asam asetat yang membantu memperlambat laju makanan keluar dari lambung menuju usus. Apa artinya ini? Proses ini membuat penyerapan karbohidrat menjadi lebih lambat sehingga mencegah lonjakan tajam gula darah setelah makan. Selain itu, asam asetat juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya tubuhmu bisa menggunakan insulin lebih efektif dan ini penting bagi penderita diabetes. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Diabetes Research menunjukkan bahwa mengonsumsi 1-2 sendok makan cuka apel sebelum makan bisa mengurangi lonjakan gula darah setelah makan hingga 34%. Hasilnya bukan hanya penurunan sementara, tapi perbaikan nyata dalam cara tubuhmu mengatur glukosa. Bayangkan betapa sederhananya. Cukup campurkan 1 sendok makan cuka apel ke dalam segelas air sebelum makan. Jika rasanya terlalu kuat, tambahkan sedikit air perasan lemon atau beberapa tetes stevia. Lemon menambah vitamin C, yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Sementara stevia adalah pemanis alami yang tidak mempengaruhi kadar gula darah. Jika kamu belum terbiasa, mulai dengan setengah sendok makan dan tingkatkan perlahan. Yang penting konsistensi. Minuman ini bisa menjadi bagian rutin dari gaya hidup sehatmu. Tidur berkualitas 7-8 jam. Jaga keseimbangan hormon. Ada satu hal yang lebih penting dari makanan dan olahraga, yaitu kualitas tidur. Banyak orang berpikir bahwa hanya makanan dan olahraga yang mempengaruhi gula darah, padahal kurang tidur adalah salah satu penyebab terbesar lonjakan gula darah. Saat kamu tidur, tubuh melakukan proses pemulihan dan penyesuaian hormon. Jika kamu kurang tidur, keseimbangan hormon terganggu dan sensitivitas insulin menurun. Itu artinya tubuhmu kesulitan menyerap glukosa dari darah meskipun pola makanmu sehat. Studi yang diterbitkan di jurnal The Lancet menyatakan bahwa hanya 1 malam tidur buruk bisa meningkatkan resistensi insulin. Ini masalah serius yang dalam jangka panjang bisa memperburuk diabetes. Kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak bisa menyebabkan kadar gula darah tinggi bahkan setelah makan yang sehat. Karena itu, tidur malam minimal 7-8 jam sangatlah penting. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Salah satunya adalah menghindari cahaya biru dari gadget minimal 1-2 jam sebelum tidur. Cahaya biru menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu kamu tidur nyenyak. Kamu juga bisa mencoba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi ringan sebelum tidur. Semua ini terbukti bisa meningkatkan kualitas tidur dan pada akhirnya berdampak baik terhadap kadar gula darahmu. Ingat, tidur yang baik bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan bagi setiap penderita diabetes. Magnesium, mineral penting yang sering diabaikan. Sekarang kita masuk ke kebiasaan kelima yang sering diabaikan tapi sebenarnya sangat penting untuk mengontrol diabetes secara alami. Banyak orang menganggap yang penting hanyalah menghindari gula dan karbohidrat. Padahal ada satu nutrisi penting yang bisa memberikan dampak besar terhadap sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa. Nutrisi ini adalah magnesium. Ya, mineral sederhana ini bisa menjadi game changer dalam pengelolaan diabetes. Magnesium terlibat dalam ratusan proses biokimia dalam tubuh, termasuk pengaturan kadar gula darah dan fungsi insulin. Jika tubuhmu kekurangan magnesium, maka sel-sel akan lebih sulit merespons insulin, yang berarti glukosa tetap tinggi di dalam darah. Penelitian dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa magnesium berperan sebagai kofaktor mekanisme glukosa transport pada membran sel, serta membantu enzim untuk proses oksidasi karbohidrat. Kabar buruknya, banyak orang dengan diabetes sudah mengalami defisiensi magnesium tanpa menyadarinya. Tubuh penderita diabetes cenderung kehilangan magnesium lebih cepat melalui urin, terutama jika kadar gula darah sering tinggi. Inilah sebabnya mengapa memperbaiki asupan magnesium bisa sangat berdampak pada stabilitas gula darah.
Beberapa makanan yang kaya magnesium antara lain alpukat, bayam, biji labu, dan bahkan coklat hitam berkualitas tinggi. Alpukat tidak hanya kaya magnesium, tapi juga mengandung lemak sehat dan serat. Bayam penuh dengan vitamin dan mineral penting serta sangat rendah kalori. Biji labu adalah camilan yang praktis dan sangat bergizi. Jika kamu merasa sulit mendapatkan cukup magnesium dari makanan, kamu juga bisa mempertimbangkan suplemen magnesium berkualitas tinggi. Namun penting untuk memilih bentuk yang mudah diserap tubuh seperti magnesium sitrat atau magnesium glisinat. Konsultasikan dengan dokter sebelum memulai suplemen apapun. Latihan resistensi, kebiasaan yang mengubah segalanya. Inilah saatnya untuk memperkenalkan kebiasaan yang terbukti. Secara ilmiah bisa menurunkan kadar gula darah hingga 24 jam setelah dilakukan. Latihan ini disebut latihan resistensi. Bisa berupa angkat beban, latihan dengan berat tubuh sendiri, atau penggunaan resistance band. Saat kamu melakukan latihan seperti ini, otot-ototmu akan menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Dan bukan hanya saat latihan berlangsung, tapi juga beberapa jam setelahnya. Semakin banyak massa otot yang kamu miliki, semakin sensitif tubuhmu terhadap insulin. Ini berarti gula darahmu bisa tetap stabil lebih lama bahkan setelah makan. Studi dari Harvard menunjukkan bahwa latihan resistensi 2-3 kali seminggu dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga 30%. Itu angka yang luar biasa. Kamu tidak perlu jadi binaragawan untuk merasakan manfaatnya. Cukup mulai dengan gerakan sederhana seperti squat, push-up, atau menggunakan resistance band di rumah. Latihan ini membantu membentuk otot, meningkatkan metabolisme, dan memperbaiki kontrol gula darah. Yang paling penting, latihan ini bisa disesuaikan dengan usia dan kemampuan fisikmu. Bahkan orang yang belum pernah berolahraga sebelumnya bisa mulai secara perlahan dan merasakan perubahannya. Hanya dengan 15 hingga 20 menit latihan 2-3 kali seminggu, kamu sudah membuat perubahan besar dalam kesehatanmu. Ini bukan soal penampilan, tapi tentang kualitas hidup, mencegah komplikasi dan memiliki energi lebih setiap hari. Bayangkan jika kamu menggabungkan semua kebiasaan ini. Jalan kaki setelah makan, menghindari karbohidrat olahan, konsumsi cuka apel, tidur cukup, makanan kaya magnesium, dan latihan resistensi. Tubuhmu akan berterima kasih dan yang lebih penting, kamu akan mulai merasa bahwa kamu memegang kendali atas kesehatanmu lagi. Itulah 6 kebiasaan terbaik untuk penderita diabetes yang terbukti secara ilmiah bisa membantu mengontrol gula darah secara alami. Ingat, perjalanan mengatasi diabetes bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan. Ini tentang setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini agar esok lebih baik. Mulailah dengan satu kebiasaan, jangan semuanya sekaligus. Mungkin itu jalan kaki 15 menit setelah makan, atau tidur 30 menit lebih awal. Apapun itu, buatlah komitmen pada diri sendiri dan mulai hari ini juga. Tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang akan kamu coba terlebih dahulu. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga sedang berjuang melawan diabetes. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari Klinik 62.